Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi Muhaikal Hidayat, guru mata pelajaran produktif agribisnis pengolahan hasil pertanian SMK Negeri 1 Tegal Buleun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 2018 003 55909 dengan NIM 2213814 akan menampilkan video UKIN dengan materi produksi bakso ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita dapatkan manfaatnya. Nah, sebelum kita berdoa, Bapak minta dibereskan dulu ya kursi sama mejanya. Nah, kursi yang di belakang itu digeser aja ke pojok ya. Nah, sok silakan. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan nanti dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, kalau baiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Baca doa, selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa saja yang tidak sekolah hari ini? Mudah-mudahan sekolah semuanya ya. Amelia, Alisa, Alia Putri, Berliana. Oke, hari ini kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran pengolahan hasil hewani. ya. Nah, di kompetensi dasar menerapkan pengolahan ternak unggas. Nah, sekarang Bapak mau nanya, itu kan contoh ternak unggasnya. Nah, sekarang produknya, produk dari ternak unggas, kira-kira ada yang tahu? Silakan. Bakso, nugget, sosis, ya itu ya. Contoh dari produk ternak unggas. Oke, beri tepuk tangan buat Eki. Nah, itu merupakan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memproduksi memproduksi produk dari olahan ternak unggas ya. Nah, contohnya adalah sosis, bakso, dan nugget. Nah, Bapak di sini akan menyampaikan materi yaitu produksi bakso ayam. Jadi kita memproduksi bakso dari ayam. Ayam itu kan merupakan salah satu ternak unggas. Nah, anak-anak, motivasi hari ini adalah jika kamu merasa beban lebih berat daripada yang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat daripada yang lain. Jadi, kalau pada saat kalian merasa dipenuhi dengan cobaan, gitu kan, dipenuhi dengan rintangan hidup. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah jelaskan, sudah terangkan bahwa kita belajar atau mempelajari materi produksi bakso ayam di kompetensi dasar menerapkan produksi hasil ternak unggas. Nah, kemudian untuk pelanggan pembelajarannya, Bapak akan menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Jadi kalian itu nanti untuk membuat project. Projectnya itu adalah membuat bakso ayam.
Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu penentuan pertanyaan dasar, kemudian mendesain, membuat perencanaan produk atau proyek, kemudian dilanjutkan dengan menyusun jadwal proyek. Kemudian untuk penilaiannya ada penilaian sikap. Di sini Bapak penilaiannya 10% untuk sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi terus ada yang tahu contoh tekan tugas tadi? Tadi apa? Silakan. Nah, media silakan apa tadi? Ayam, bebek, itik, angsa. Nah, sekarang ada yang tahu produk olahan ternak udah itu apa? Bakso. Bakso ya, bakso ayam. Dari apa? Ayam. Dari Ayam. Nah, bagaimana? Nah, Bapak di sini hanya menyampaikan tentang materi produksi pengolahan bakso ayam. Nah, sekarang bagaimana cara memproduksi bakso Ayam. Ada yang tahu? Tidak? Tahu. Oke, nanti Bapak akan jelaskan ya bagaimana cara memproduksi bakso ayam itu dengan penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang pengantar pembuatan bakso ayam. Nah, sebelum ke materi pengolahannya, Bapak jelaskan tentang karakteristik ternak unggas ya, karakteristik unggas ayam ya. Jadi unggas itu banyak ya, tadi ada itik kan, itik itu ada banyak jenisnya ya. Ayam juga ada banyak jenisnya. Nah, di sini yang pertama ayam ras. Tahu ayam ras? Ayam dan atau ayam boiler ya. Ayam boiler atau ayam negeri atau ayam ras. Kalau di kita dikenalnya dengan ayam ras. Ya, kayak ayam negeri. Kenapa disebut ayam ras? Karena satu ras, warnanya semuanya putih, gitu ya. Nah, beda dengan ayam buras. Ini apa? Ayam apa? Kampung. Ayam buras itu singkatan dari ayam bukan ras. Ya, kenapa? Karena salah satu cirinya warnanya setiap ekor itu pasti berbeda-beda. Oke, nah sekarang ke prinsip pembuatan bakso ayam ya. Yang pertama itu prinsipnya adalah proses penghancuran daging. Tujuannya dalam proses ini adalah untuk mengecilkan daging ya menjadi ukuran mikropartikel, kemudian untuk memperluas ukuran ya. Kemudian, nah ini supaya nanti garam dan sebagainya belum tercampur dengan baik. Dan tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengekstrak protein yang ada dalam daging ayam ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan adonan. Pembuatan adonan ini adalah proses pencampuran bahan keseluruhan ya, mulai dari daging, kemudian bahan pengisi seperti tepung tapioka, bumbu, es dan sebagainya menjadi adonan atau membentuk adonan disebut dengan pembuatan adonan. Ini Bapak akan menayangkan proses pembuatan bakso ya. Silakan diperhatikan dan disimak dengan baik-baik ya. Oke, tadi itu adalah video proses pembuatan bakso. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak video tadi itu terutama dalam tahapan proses pembuatan baksonya ada tahapan apa saja? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Ditaya. Hancuran lagi, terus ya, terus menciptakan bakso sama nah itu ya. Oke, tepuk tangan buat. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek ya. Dibikin 3 kelompok. Nah, caranya berhitung dari 1 sampai 3 ya. Silakan dari 8
Rizwan dulu, silakan. 2. Nah, berarti kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sana. Nah, silakan yang nomor 1 kumpul di sini, nomor 2 kumpul di sini, nomor 3 kumpul di sana. Sok, dimulai dari Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan ya untuk merancang proyek pembuatan bakso ayam. Nah, ini kelompok. Ini kelompok. Wah. Oke, Bapak jelaskan dulu ya tentang pengerjaan LKPD-nya. Jadi, langkah kerjanya nanti kalian siapkan alat tulis, kemudian mengidentifikasi kebutuhan bahan bakso ayam berdasarkan literatur. Jadi kalian bisa lihat di internet ya, dan nanti Bapak akan menyampaikan atau membagikan materi tentang bakso ayam melalui WA group ya. Nanti kalian silahkan baca dari sana. Boleh. Coba dilihat di lembar hasil diskusinya. Di sana ada nama kelompok. Kalian tulis namanya ya, kemudian kelompoknya kelompok berapa. Berarti nanti tulis anggota kelompoknya, kelompok siapa aja dan kelompok berapa. Kemudian untuk kebutuhan alat kalian tulis di sini ya. Alatnya apa, kemudian bahannya apa saja, kemudian dibuat gram. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Nama kelompok. Semua bahan ini ya, semua bahan ini alat-alat itu tadi Bapak sudah menayangkan dari materi. Alat-alatnya itu tadi kompor, panci gitu kan, yang kira-kira kalian butuhkan pada saat proses produksi. Ya, lihat tadi misalkan tadi di tahapan proses perebusan itu butuh apa sih gitu kan. Ya, gimana bisa bentuknya? Alat-alatnya apa saja udah ketemu? Sudah ya? Bahan-bahannya sudah ada. Sudah, tinggal nanti dibuat program ya, jangan ke. Nah, kalian sudah beres ya menyusun proyeknya. Jadi proyeknya kita sampai ke tahapan membuat diagram alir proses, sudah ya? Sudah, ya. Jadi alatnya sudah, bahannya sudah, diagram alirnya sudah, sama langkah kerjanya juga sudah. Nah, untuk kesimpulan dan hasil pengujian nanti kita lanjutkan pengerjaan LKPD-nya setelah kalian selesai membuat produknya. Jadi kalian nanti uji warnanya bagaimana, rasanya bagaimana, jualannya bagaimana. Kemudian nanti dibuat kesimpulan hasilnya seperti apa, kenapa warnanya menjadi putih, kenapa aromanya menjadi seperti ini. Kalian nanti ditulis di kesimpulan. Nah, tahapan selanjutnya adalah membuat jadwal proyek ya. Jadwal proyek. Nah, jadwal proyek yang akan kita laksanakan sekarang ya. Sekarang nanti Bapak akan bubarkan, terus kalian lanjut ke lab ya, ke lab pengolahan pertanian nanti di sebelah sana sudah disiapkan. Nah, kalian nanti harus memakai APD yang lengkap ya, mulai dari baju lab, kemudian celmek, kemudian apa lagi? Masker, kemudian kainnet. Nah, itu harus dipakai dengan baik dan harus lengkap. Nah, setelah Bapak bubarkan, kalian langsung ke lab pengolahan ya. Siap? Siap. Silakan. Silakan. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita ke tahapan selanjutnya yaitu aksi ya, yaitu membuat proyek. Nah, kita proyeknya itu adalah membuat bakso ayam, membuat bakso ayam ya. Nah, sebelum kita membuat bakso, kita harus mematuhi prosedur K3 ya, keamanan kerja dan SOP yang ada di laboratorium. Nah, K3-nya berarti kalian harus cakap dalam proses pembuatan bakso ya. Misalkan dalam nanti proses perebusan
untuk mengangkat panci kalian tidak boleh memakai tangan ya. Tunggu sampai atau pakai lap gitu ya, supaya nanti tangannya tidak panas, atau tunggu pancinya sampai dingin gitu ya. Harus hati-hati dalam bekerja. Kemudian SOP yang ada di laboratorium itu kalian harus menggunakan APD ya, APD dengan lengkap, mulai dari baju lab, kemudian apron ya, kemudian masker, kemudian airnet atau penutup kepala. Nah, fungsinya yang pertama untuk melindungi kalian juga, yang kedua fungsinya adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi yang kalian bawa dari luar ya. Nah, sebelum itu silakan sebelum kalian masuk lab, silakan pakai dulu APD kalian ya dengan baik dan benar. Selanjutnya Bapak akan ngecek ya, nanti aksesorisnya disimpan dulu ya, termasuk cincin, kemudian gelang, jam tangan ya, nanti dapat kontaminasi produk. Jadi harus dilepas dulu ya, dilepas dulu. Nanti Bapak cek dua orang ke depan, terus langsung masuk lab, terus langsung cuci tangan ya. Oke, nah sekarang kalian melaksanakan proyek ya. Proyeknya tadi kalian sudah bikin, yaitu tentang proses pembuatan bakso ayam. Nah, langkah yang pertama itu kalian harus menyiapkan alat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menyiapkan bahan. Nah, sebelum ke langkah proses penyiapan alat dan bahan, Bapak akan jelaskan dulu fungsi alat-alat yang nanti kalian gunakan ya, terutama alat-alat yang kalian belum paham ya, atau masih awam. Ini alat alat untuk menimbang bahan ya, namanya adalah timbangan digital. Yang pertama dihidupkan dulu timbangannya, ini tombol powernya ya. Nah, ini tombol powernya. Nah, ini namanya food processor ya. Food processor ini, alat ini digunakan untuk mencampurkan adonan, baik daging, nanti kemudian tepung tapioka, bumbu, dan bahan tambahan makanan. Nah, cara penggunaannya ini colokan dulu ya. Kemudian nah, ini harus pas ya. Ini kalian cari posisi yang pas, diputer. Ini kan belum pas. Nah, diputer, cari yang kira-kira. Nah, ini di sini ya. Di sini. Nah, kalau udah ngeklik ini, berarti ini sudah bisa dipakai. Oke. Nah, selanjutnya kalian siapkan dulu ya alat-alat yang harus digunakannya apa. Tapi di situ kan ada alat yang tidak harus dibawa ke meja ya. Sop ayamnya di sana ya. Baru Pak. Ini yang mati Pak. Yang ininya Pak. Mati Pak. Itu mau gitu baru enggak nih? Nges itu.
Turunkan. Lepas. Nanti lihat sampai yang coba. Diramas-ramas. Kecil-kecil aja. Tapi ini harus beberapa kali digini ya, supaya tujuannya apa? Biar padat ya, pastinya biar padat. Gitu aja sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Mel. Matangnya, Pak. Nah, udah beres ya? Kalau udah beres, bikin produk baksonya, berarti nanti tinggal dikemas ya. Kemudian sisakan 1 untuk pengujian organoleptik di tahap ke-5 ya, yaitu menguji hasil. Nanti silakan dikemas, kemasannya di sana ya. Terus satu kemasannya itu beratnya itu 250 gram. Berarti harus ditimbang ya, timbangannya ada di depan. Nah, silakan sok diambil dulu kemasannya di depan. Sama timbangannya ada di depan ya. Sok kemasannya di depan sok diambil. Nah, untuk mengemasnya pakai sarung tangan ya. Ini sarung tangannya di sini karena kenapa pada saat tadi proses pembentukan tidak pakai sarung tangan? Karena ada proses pemasakan. Pemasakan itu kan otomatis membunuh bakteri. Nah, kalau sekarang harus pakai sarung tangan karena tidak ada tahapan berikutnya yang dapat membunuh bakteri. Itu ya. So, silakan dimasukkan ke dalam sarung tangan. Nah, sudah dikemas. Nah, selanjutnya kalian di tahap 5 ya, menguji hasil, silakan melakukan uji organoleptik berdasarkan warna, aroma, rasa, dan tekstur ya. Bandingkan dengan materi yang Bapak share tadi ya, yang di ke HP kalian masing-masing. Coba kalian amati di sana, misalkan warnanya seperti apa. Kalau di kriteria menu bakso berdasarkan SNI, misalkan di sini warnanya harus coklat muda atau cerah ya, atau Oke, sudah beres ya? Nah, sekarang kalian buat kesimpulan berdasarkan produk yang kalian bikin dengan bandingkan dengan kriteria menu bakso yang tadi Bapak itu ya, share ya. Nah, apakah misalkan warnanya sudah sesuai atau belum? Gitu. Kalau sudah sesuai, alasannya kenapa? Ini warna aja, warnanya dari sini aja. Kalian kan yang diamatinya warna, aroma, rasa, sama tekstur. Berarti kalian bandingkan warnanya, dari warnanya aja sama itu. Nah, dibandingkan misalkan ini warnanya putih kekuningan, apakah sudah sesuai dengan yang itu kriteria yang tadi Bapak kirim? Yang secara mutu, apakah di kriteria itu warnanya apa? Apakah harus abu atau apa? Ya. Terus misalkan aromanya bagaimana? Yang kalian inginkan aromanya bau khas. Nah, sudah selesai ya untuk tahapan menguji hasil, yaitu menguji berdasarkan organoleptik. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya adalah
ternyata kalian membuat proyek di sharing dengan teman-teman kalian, apakah proyek kalian itu sudah sesuai standar atau belum? Silakan dari kelompok 1, silakan presentasinya di tempat atau di meja kalian masing-masing, tapi berdiri ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dan ini rekan saya Resmi dari Jalan Negeri. Sekian dari presentasi kami. Saya mau bertanya. Oke, silakan kelompok 2 dulu, silakan. Ada yang tanyakan? Apa yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan bakso? Oke, pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan bakso? Silakan dijawab kelompok 1. Apa saja? Yang harus diperhatikan dalam pembuatan adonan bakso yaitu suhu dalam proses pembuatan adonan tidak boleh melebihi 20 derajat celcius, maka harus ditambahkan es batu. Nah, selanjutnya kita evaluasi pembelajaran ya. Bapak nanti akan membagikan soal tes tulis ya. Silakan nanti kalian isi. Jawabannya di bawah ya. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Bapak kumpulkan ya. Oke. Sama LKPD-nya juga dikumpulkan ya. Ini semuanya dikumpulkan ya. Ya. Udah. Ya. Terima kasih. Nah, berarti sudah selesai ya. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran ada materi yang kalian masih kurang pahami atau tidak? Sudah jelas? Jelas. Nah, tadi teh ada berapa prinsip? 4. Yang pertama, bagusan itu dasar atau prinsip dasar dalam proses pembuatan bakso itu ya. Berarti sudah paham ya? Kira-kira pembelajaran hari ini cukup menyenangkan atau tidak? Atau cukup membosankan? Terus suara yang Bapak sampaikan terdengar? Jelas. Jelas ya? Jelas. Apakah ada kekurangan cara Bapak menyampaikan atau tidak? Tidak. Oke. Terus, nah terima kasih sudah bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah silahkan sebelum kalian pulang itu alat tulisnya disimpan dulu ya, kemudian dilanjut dengan
doa ya sebelum menutup kegiatan. Udah ya. Oke, selanjutnya silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas ya, supaya pembelajaran hari ini kita dapatkan manfaatnya ya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana cara membuat bakso itu di rumah nanti diterapkan gitu ya, atau pada saat kalian jadi wirausaha ya. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Gerak. Sebelum pulang sebaiknya kita membaca doa. Mulai. Doa selesai.